Nah, namun ada pertanyaan, dan pertanyaan ini sering ditanyakan kepada saya. Tapi yang cocok adalah cewek-cewek yang biasa aja, bro. Yang cantik biasanya yang nggak cocok. Tahu kenapa seperti itu? Karena pada saat kamu berhadapan dengan wanita cantik, kamu tidak menjadi diri sendiri, kamu manipulatif. Kamu jaim, kamu berusaha sempurna depan dia. Kamu berusaha show off di depan dia. Kamu jadi, tanda kutip, aneh. Kalau kamu biasa saja, being normal, jadi diri kamu sendiri apa adanya di depan wanita cantik, disitulah dia akan suka sama kamu dan akan cocok. Ya mungkin tidak semua wanita cantik yang hanya cocok-cocok saja. Nah kenyataannya, pria di depan wanita cantik itu berusaha menunjukkan seberapa hebat dirinya. Karena ya saya harus berusaha mendapatkan dia, dia cantik. Ya kan? Anehnya pada saat kamu menjadi diri sendiri di depan wanita cantik, itu jarang terjadi. Kebanyakan pria akan show off di depan wanita cantik. Dan pria yang show off itu sudah biasa, udah basi bagi wanita cantik. Karena ya semuanya juga show off. Tapi begitu ada pria yang biasa saja di depan wanita cantik, justru itulah yang unik. Oke, dan pada saat kamu menjadi diri sendiri, kamu akan jadi unik di depan wanita cantik. Oke? Lalu ada pertanyaan lagi. Apakah berarti jika kita menjadi diri sendiri, kita begitu-begitu aja dan nggak jadi berkembang? Kita begitu-begitu aja dan ya apa adanya, nggak menjadi lebih baik? Apakah seperti itu? Tidak. Menjadi diri sendiri di sini adalah yang saya maksudkan menjadi lebih transparan. Oke, lebih transparan, lebih berfokus kepada apa yang kamu inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Jadi, menjadi diri sendiri di sini bukan berarti kamu biasanya pakai baju rombeng-rombeng, lalu kamu akan terus pakai baju rombeng-rombeng, karena itulah diri kamu. Dan orang lain jadi tidak suka dengan kamu karena kamu pakai baju rombeng-rombeng. Jadi nggak usah pakai baju bagus, karena kalau pakai baju bagus bukan diri kamu. Justru kalau kamu ingin jadi diri kamu, pakai aja rombeng-rombeng, karena itulah diri kamu, nggak usah berubah. Apakah seperti itu? Tidak. Kamu justru harus berkembang. Misalnya kamu pakai baju rombeng-rombeng, kamu tahu bahwa baju rombeng-rombeng itu tidak bagus, kamu ingin pakai baju bagus, silakan saja pakai baju bagus. Tapi pakai baju bagus bukan berarti itu tidak menjadi diri kamu. Itulah diri kamu. Hanya saja pada saat kamu pakai baju bagus, kamu mau pakai baju bagus, bukan karena kamu pakai baju bagus supaya kamu dinilai baik sama orang lain, supaya kamu dinilai baik oleh wanita, supaya kamu menggunakan topeng, jaim, dan hanya untuk mencari perhatian wanita. Jadi perkembangan di sini adalah untuk lebih menjadi diri kamu sendiri. Lebih menjadi diri kamu yang terbaik. Bukan perkembangan, perubahan menjadi orang lain demi mendapatkan simpati wanita atau demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tidak, tapi perkembangan untuk menjadi lebih apa yang kamu inginkan. Jadi misalnya kalau kamu ingin pakai baju bagus, ya silakan aja pakai baju bagus. Jangan pakai baju bagus karena demi mendapatkan simpati wanita. Itu palsu, wanita bisa tahu. Nah, justru pada saat kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu menggali potensi diri sendiri, kamu akan menemukan banyak hal tentang diri kamu. Contohnya, orang lain bilang, oh kalau pakai baju A, bagus, keren. Cewek suka cowok pakai baju A. Nah, justru kalau kamu ikutin hal itu, kamu akan jadi pasaran karena semuanya mengikuti hal itu. Tapi justru kalau kamu menanyakan diri kamu, apa ya yang bagus buat saya? Orang-orang bilang A bagus. Tapi B ini menurut saya lebih bagus. Saya coba pakai baju B. Dan kamu akan coba membuat diri kamu itu lebih bagus berdasarkan pendapat kamu. Lama-lama, kamu akan menemukan hal yang bagus, yang cocok untuk kamu. Belum tentu cocok untuk orang lain. Namun pada saat kamu menemukan hal yang cocok untuk diri kamu, bagus untuk kamu sendiri, orang lain akan melihat kamu sebagai orang yang unik. Karena hal yang bagus bagi orang lain belum tentu pada saat kamu gunakan itu bagus untuk kamu.
Ya, jelas maksudnya? Jadi kamu justru akan mengeksplorasi diri kamu dan menemukan yang bagus-bagus sesuai diri kamu. Kalau kamu berusaha menjadi bagus sesuai kata orang, itu tidak akan cocok, nggak akan kompatibel. Tapi jika kamu menjadi bagus sesuai diri kamu, pas dengan diri kamu sendiri, justru itu akan lebih bagus. Jadi dengan menjadi diri sendiri, kamu akan eksplorasi diri dan melihat semua yang bagus sesuai dengan diri kamu, bukan dengan kata orang lain. Dan pada saat kamu menjadi bagus karena diri kamu sendiri, orang lain akan melihat kamu unik. Karena kamu adalah diri kamu sendiri yang terbaik. Seperti itu. Oke? Jadi semoga sangat jelas saya jelaskan tentang menjadi diri sendiri. Jangan sampai kamu menjadi apa yang orang lain inginkan dan kamu kehilangan diri kamu. Seperti di seminar, mindset nomor 1, saya menghidupi kehidupan saya sendiri, bukan kehidupan orang lain. Jadi jadilah diri sendiri dan jadilah yang terbaik akan diri kamu sendiri, bukan jadi terbaik yang menurut orang lain pikir. Karena pada saat kamu menjadi yang terbaik menurut orang lain pikir, kamu akan merasa terpenjara. Kamu akan menjadi orang yang tanda kutip munafik karena kamu tidak menerima diri kamu sendiri apa adanya. Kamu hanya memakai topeng jaim manipulatif hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Oke? Berikutnya adalah berhenti mengejar wanita. Ini mungkin hal yang paling sulit buat kamu. Berhenti mengejar wanita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa semua keputusan di tangan kamu. Oke, kamu dapat kembali ke level 2 untuk mengejar wanita, atau kamu dapat menjadi level 3 ini dengan tidak mengejar wanita. Jadi, saya benar-benar memberikan kebebasan untuk kamu memilih, oke? Namun saran saya untuk kamu berhenti sama sekali mengejar wanita. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan tadi bahwa jika kamu mengejar wanita, kamu mendapatkan dia, maka kamu harus akan ekstra kerja keras untuk mempertahankan cintanya. Namun jika sang wanita yang mengejar kamu dari awal, maka kamu tidak akan lelah. Dan ada satu hal yang memang penting sekali dipahami, bahwa pria seharusnya memilih dan wanita seharusnya menyerahkan diri kepada sang pria. Nah, namun pada zaman ini semuanya terbalik, di mana wanita yang memilih dan pria yang menyerah kepada wanita. Dan itu membuat pria dan wanita tidak lagi menjalankan perannya. Itulah mengapa banyak hal-hal yang aneh terjadi dalam percintaan, karena dasar dari peran ini sudah berbalik, di mana yang seharusnya pria menentukan dan wanita yang menyerahkan diri, namun sekarang pria yang menyerahkan diri untuk wanita dan wanita yang menentukan. Dan jika kamu ingin menjadi level godlike, satu hal yang paling berat adalah melepaskan keinginan untuk mengejar wanita dan menjadi pria yang begitu menarik yang dikejar wanita. Dan sekali lagi, ini semua kembali ke pilihanmu. Saya hanya akan memaparkan apa yang saya tahu, memaparkan apa yang saya pikir, hal yang sebenarnya, dan memaparkan semua pengalaman saya yang sudah saya alami. Oke? Jadi, berhenti mengejar wanita. Apa maksudnya berhenti mengejar wanita? Maksudnya adalah kamu tetap bisa berkomunikasi dengan wanita, kamu tetap bisa approach, kamu tetap bisa kenalan, tapi jangan berusaha membuat sang wanita tertarik dengan kamu. Tidak. Kamu hanya berbicara normal seadanya, menunjukkan diri kamu apa adanya, dan jika wanita menunjukkan tanda tertarik, barulah kamu boleh dapat memberikan dia kesempatan untuk mengejar kamu. Jika sang wanita tidak menunjukkan tanda tertarik, akhiri pembicaraan, move on. Oke? Jadi, jika kamu ingin approach, silakan approach. Namun pada saat kamu approach dan berkenalan dengan wanita, ngobrol sebentar, jangan minta handphonenya.
Kayak ingat, power tidak meminta tapi memberi. Jadi kamu harus memberikan nomor handphone kamu dibandingkan meminta. Kenapa? Pada saat kamu meminta, kamu harus menelpon dia. Pada saat kamu menelpon dia, kamu harus berusaha untuk membuat dia bertemu kamu. Pada saat kamu berusaha dia bertemu kamu akan berusaha membuat dia suka sama kamu, dan kamu akan bekerja keras untuk mengejar wanita. Sedangkan kalau kamu memberikan nomor kamu, sang wanita menelpon kamu, sang wanita akan ingin keluar dengan kamu dan jalan dengan kamu, dan semua akan dilakukan oleh sang wanita. Dan jika kamu memberikan nomor handphone kamu, dia tidak menelpon kamu, ya tidak apa-apa, kamu tidak pusing dan tidak peduli akan hal seperti itu karena masih banyak pilihan yang lain. Dan ingat, power di kamu pada saat kamu memberi, namun force ada di sisi kamu pada saat kamu meminta. Oke, saran saya yang pernah saya berikan di seminar justru tidak lagi approach. Dan namun kamu membuka pintu untuk wanita menghampiri kamu dan berkenalan dengan kamu. Namun untuk hal itu dapat terjadi, kamu harus percaya terlebih dahulu bahwa hal itu dapat terjadi. Jika kamu tidak percaya hal itu tidak dapat terjadi, maka energi kamu otomatis getarannya jadi negatif dan hal itu tidak terjadi. Namun jika kamu percaya itu dapat terjadi, maka getaran kamu positif dan itu akan terjadi. Jadi kuncinya di sini, kamu harus percaya dulu. Jika tidak akan terjadi apa-apa. Oke? Dan pada saat kamu percaya, hal itu tidak akan terjadi secara instan. Kamu akan melalui fase pengetesan. Kamu akan dites dengan kondisi segala macam yang menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Namun jika kamu konsisten dan tahan prosesnya, apapun yang terjadi, kamu tetap percaya bahwa itu dapat terjadi, maka hal itu akan mulai terjadi. Seperti itu. Oke? Jadi jangan lagi mengejar wanita. Pada saat wanita di dekat kamu, jangan lagi meminta nomor handphonenya. Bicara saja normal. Itu pun saya alami pada saat saya bertemu banyak wanita cantik, baik itu dari teman-teman saya mengenalkan saya atau segala macam. Saya hanya ngobrol biasa dan saya tidak minta nomor handphonenya. Biasanya jika wanita suka dengan saya, dan rata-rata iya jika bertemu, mereka yang akan minta nomor handphone saya dan minta PIN BB. Dan jika mereka tanda kutip gengsi meminta PIN BB dan handphone, biasanya mereka akan menyapa saya di Facebook atau di Twitter. Dan saya berbicara sebentar tanpa membicarakan bertukar nomor handphone, biasanya mereka akan minta nomor handphone atau PIN BB. Dan biasanya mereka akan mengundang saya untuk bergabung dengan teman-temannya atau makan malam segala macam. Jadi benar-benar stop, berhenti mengejar wanita. Dan wanita tidak akan mengejar kamu jika kamu sibuk mengejar mereka. Oleh karena itu, stop mengejar wanita. Oke? Jika wanita sudah menelpon kamu dan dia SMS kamu, BBM kamu, jawab seperlunya saja dan komunikasi 2-3 kali kepada dia. Kalau komunikasi 2-3 kali dia tidak pernah komunikasi dengan kamu lagi, jangan pernah kontak dia lagi. Oke, jangan mengejar wanita. 2-3 kali cukup. Jika 2-3 kali kamu kontak dia tidak kontak kamu kembali atau kontak kamu duluan, jangan kontak dia lagi. Oke, kecuali dia beberapa kali kontak kamu, boleh kamu kontak dia sekali. Mungkin perbandingannya 3 atau 4:1. Yang jelas, jangan mengejar wanita. Itu sangat penting. Oke, dan satu hal lagi, pada saat kamu memberikan nomor kamu atau wanita memberikan nomornya atau wanita meminta nomor kamu apa segala macam, kamu harus melakukan ini semua tanpa ekspektasi. Dan ini hal paling penting, tanpa ekspektasi. Dengan kata lain, kamu tidak mengharapkan wanita untuk suka dengan kamu. Tidak sama sekali mengharapkan wanita untuk suka dan jatuh cinta dengan kamu. Namun percaya bahwa mereka akan jatuh cinta dengan sendirinya. Namun percaya bahwa yang Sang Pencipta akan membuat mereka suka dengan kamu karena energi kamu positif. Sedikit saja keraguan, dengarkan baik-baik. Sedikit saja keraguan itu dapat menghancurkan semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan,
Jika ini terlalu aneh untuk kamu, kembali saja ke level 2 dan kembali mengejar wanita. Namun jika kamu ingin menjadi level 3, menjadi godlike, itulah yang harus kamu lakukan. Oke, jelas?